Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa sekedar bisa mikir aja ternyata nggak cukup buat menghadapi gempuran dunia zaman sekarang? Hari ini, kita bakal membedah sebuah topik yang mendasar banget, tapi jujur aja, sering banget kita salah pahami, yaitu perbedaan besar antara sekedar punya pikiran dengan kemampuan ngebangun penalaran yang terstruktur dan objektif. Kita bakal bongkar kenapa skill bernalar ini benar-benar jadi penentu arah peradaban kita ke depannya. Oke, biar nggak muter-muter, ini rute perjalanan kita. Pertama, kita bahas berpikir versus bernalar. Kedua, vaksin misinformasi. Ketiga, perangai ilmiah untuk semua. Keempat, kita masuk ke pendidikan hemat kelas dunia. Dan yang terakhir, puncaknya, membangun manusia seutuhnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, berpikir versus bernalar. Kita bakal coba murai dua konsep kognitif ini secara bersih. Karena, percayalah, banyak banget dari kita yang masih menganggap keduanya itu sama persis. Jadi gini bedanya, coba perhatikan baik-baik. Berpikir itu sifatnya cenderung lebih reaktif, kadang nggak punya struktur yang jelas, dan jujur aja sangat disetir sama nilai-nilai subjektif atau keyakinan pribadi kita. Misal nih, waktu kita lagi asyik berdebat soal mendingan anggaran negara dibanyakin buat pendidikan atau kesehatan ya. Nah, itu murni proses berpikir yang melibatkan ego dan value personal. Tapi kalau bernalar, wah ini beda cerita. Bernalar itu sangat terstruktur, netral, dan bener-bener objektif. Dia cuma mau digerakkan sama logika yang ketat buat nyari satu tujuan atau pembuktian tertentu. Nggak ada tuh urusan perasaan di sini. Gampangnya, bayangin aja proses berpikir itu kayak payung raksasa yang menaungi semua aktivitas di otak kita. Kamu lagi melamun mikirin menu makan siang? Yap, itu berpikir. Tapi pastinya kan nggak ada strukturnya. Nah, bernalar itu adalah kotak perkakas khusus di bawah payung besar tadi. Waktu seorang pengacara lagi berusaha keras ngebuktiin argumennya di pengadilan, atau waktu kita lagi pusing ngitung rumus luas tanah, itu mutlak butuh penalaran. Dan yang bikin penalaran ini luar biasa, dia nuntut kita buat punya watak yang jujur dan produktif supaya hasilnya benar-benar valid. Lanjut ke bagian kedua, vaksin misinformasi. Kenapa ini penting banget? Karena ini udah bukan lagi sekedar teori ngebosenin di sekolahan, melainkan udah jadi urusan hidup matinya masyarakat kita di era digital. Kenal ini, ada satu konsep super krusial yang namanya perangai ilmiah atau scientific temper. Apa sih itu sebenarnya? Perangai ilmiah tuh semacam disposisi kognitif atau gampangnya watak. Watak yang nuntut keberanian moral kita buat terus nyari kebenaran objektif, punya disiplin tinggi buat nolak mentah-mentah ide yang gak ada buktinya, dan nah ini yang paling susah, punya kerendahan hati buat mau ngubah pikiran kita pas kita tahu kalau kita itu salah. Jadi ini tuh perpaduan gila antara otak yang tajam sama karakter yang berintegritas. Tahu nggak sih dari mana asal-usul istilah ini? Menarik banget loh. Istilah ini pertama kali digagas sama Jawaharlal Nehru di tahun 1944. Dan tebak, dia nulis ini pas lagi ditahan di penjara. Di bukunya Discovery of India, dia negesin banget kalau masa depan bangsanya itu bergantung sepenuhnya pada kemampuan warga negaranya buat ninggalin takhayul. Perhatiin deh, dia sengaja pakai kata perangai atau watak. Kenapa? Karena mindset ini tuh bukan cuma buat ilmuwan yang pakai jas lab putih aja, tapi benar-benar buat warga negara biasa sehari-hari dalam ngebangun negaranya. Inti krusialnya tuh ada di pergeseran ancamannya. Coba deh, tarik mundur ke tahun 1940-an. Waktu itu, ancaman terbesarnya adalah kebangkitan fasisme. Dan senjata buat ngelawannya? Logika fundamental. Tapi lihat sekarang, musuh kita sekarang tuh kebohongan digital, yang alusnya kebangetan, kayak deepfakes. Kamu bisa aja lihat video orang penting ngomong sesuatu di sosmed, padahal itu hasil bikinan komputer 100%. Disinilah perangai ilmiah tadi berfungsi sebagai vaksin kognitif pamungkas, vaksin yang wajib dipunyai sama setiap dari kita biar nggak gampang disetir sama narasi-narasi palsu. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, perangai ilmiah untuk semua. Dan di sini kita bakal matahin satu mitos besar. Mitos yang sering banget bilang kalau nalar objektif itu murni budaya barat. Oh, sama sekali enggak. Faktanya, perangai ilmiah ini punya akar yang dalam banget di tradisi timur kita. Sikap kritis dan selalu bertanya itu justru jadi bagian tak terpisahkan dari ajaran dasar Buddha. Belum lagi kalau kita bedah epos kayak Mahabharata. Wah, itu isinya penuh banget sama perdebatan filosofis yang super rasional. Budaya debat dan penalaran ini tuh sempat subur banget di seluruh wilayah yang dulu dikenal sebagai kosmopolitan Sanskrita. Yang artinya, budaya kita sendiri juga termasuk di dalamnya. Jadi tolong ingat,
Tradisi bernalar kritis ini adalah warisan sah leluhur kita, bukan sekedar budaya impor dari barat. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kita lanjut ke bagian keempat, pendidikan hemat kelas dunia. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nyuntikin vaksin kognitif ini ke semua anak tanpa harus ngeluarin biaya gila-gilaan buat beli gadget mahal? Jawabannya, lewat pendidikan kognitif yang hemat atau frugal. Ayo kita ice breaking bentang, main tebak-tebakan ya. Bayangin ada deretan kancing yang disusun memanjang. Warnanya selang-seling, hitam, merah, terus begitu. Pertanyaannya, kalau saya minta kamu nebak, apa warna kancing di urutan ke-20, jawaban kamu apa? Coba dipikirin. Ketemu kan jawabannya? Pasti banyak yang langsung tahu. Tapi coba kita bedah gimana otak kita kerja tadi. Pertama, secara instingtif kita ngeperhatiin pola warna yang berulang. Kedua, otak kita narik kesimpulan deduktif. Oh, kalau urutannya ganjil, warnanya pasti hitam. Kalau genap, pasti merah. Ketiga, karena angka 20 itu genap, otomatis kancing ke-20 warnanya pasti merah. Gampang? Emang. Tapi yang luar biasa adalah latihan tebak pola selevel anak TK ini ternyata ampuh banget buat ngelatih penalaran analitis, induktif, dan deduktif secara bersamaan. Dan yang terpenting, kita sama sekali nggak butuh layar digital buat ngelakuin ini. Dan serunya, pendekatan sederhana tadi bisa kita pakai buat mecahin masalah yang kayaknya mustahil banget diselesain. Kita naikin levelnya sekarang. Berapa angka paling belakang dari hasil 7 pangkat 2026? Jujur aja, kalkulator secanggih apapun nggak bakal muat buat nampilin angka sebanyak itu. Pertanyaan ini murni cuma bisa dijawab pakai rasa ingin tahu dan penalaran analitis. Yuk, kita urai pelan-pelan misterinya. Kita mulai dari yang gampang. 7 pangkat 1, ya ujungnya 7. 7 pangkat 2 kan 49, berarti angka terakhirnya 9. 7 pangkat 3 itu 343, ujungnya 3. 7 pangkat 4, hasil akhirnya 1. Terus, pas kita masuk ke 7 pangkat 5, hasilnya balik lagi nih, angka belakangnya jadi 7. Nah, dari coretan kecil ini aja kita udah nemuin pola putarannya. Angkanya selalu berulang di 7, 9, 3, dan 1. Sekarang saatnya kita sambungin semua titiknya. Lewat nalar induktif, kita sadar kalau polanya looping, alias berulang tiap kelipatan 4. Terus pakai deduksi, kita tahu kalau angka 2024 itu bisa dibagi habis sama 4, ya kan? Berarti 7 pangkat 2024 pasti berakhiran angka 1. Buat nyari yang pangkat 2026, kita tinggal lompat maju 2 langkah aja dari situ. Dari angka 1, balik ke angka 7, terus mendarat di angka 9. Selesai. Jawabannya adalah 9. Lihat kan? Skill analitis tingkat dewa ini ternyata bisa dipecahin pakai alat yang sangat-sangat sederhana. Ini nih poin utamanya. Pendidikan kognitif yang beneran kelas dunia itu sebenarnya hemat. Dia nggak butuh infrastruktur server miliaran rupiah. Dia cuma butuh racikan soal logika yang elegan. Bayangin, soal matematika barusan bisa banget kita rekam lewat video singkat atau voice note 2 menit terus dikirim via WhatsApp ke guru-guru di pulau terpencil. Pendidikan yang hemat itu jelas bukan pendidikan murahan. Siapapun dimanapun mereka berada tetap bisa dan berhak ngerasain pendidikan kognitif berstandar dunia. Akhirnya kita sampai di puncak perjalanan kita, yaitu bagian kelima, membangun manusia seutuhnya. Semua latihan logika yang hemat tadi sebenarnya cuma alat buat nyapai tujuan yang jauh lebih mulia, ngebentuk karakter manusia secara utuh. Nah, yang bikin merinding dari poin ini adalah harmoni pemikirannya. Coba kita sandingin tokoh-tokoh besar ini. Tan Malaka pernah merumuskan kalau pendidikan itu harus mengasah akal, menghaluskan perasaan, dan menebalkan tekad. Luar biasa selaras kan sama falsafah cipta, rasa, dan karsa dari babak pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Dan kalau kita tarik ke konsep pengembangan diri modern ala barat, kayak konsepnya Stephen Covey, ini tuh ekuivalen banget sama perpaduan mind, heart, dan spirit. Lintas zaman dan lintas budaya, semuanya sepakat mutlak. Otak yang cemerlang itu nggak ada artinya kalau nggak dibarengi sama hati dan empati yang halus. Tapi, ada satu hal lagi nih. Pembangunan manusia di abad modern ini ngasih kita PR tambahan yang bener-bener kritis. Kita udah nggak bisa lagi tuh cuma ngasah akal dan emosi cuma buat numpuk kekayaan pribadi. Kita sekarang punya kewajiban moral buat ninggalin jejak yang baik. Bumi ini lagi nggak baik-baik aja teman-teman. Jadi, kecerdasan nalar kita harus banget dipakai buat ngelindungin lingkungan hidup kita supaya generasi anak cucu kita nanti masih bisa menikmati bumi yang sustainable alias berkelanjutan. Jadi, kita sampai di penghujung sesi ini. Setelah kita bedah bareng-bareng bedanya sekadar mikir reaktif pakai emosi sama bernalar yang sejati pakai perongai ilmiah, saya mau ngasih satu pertanyaan buat direnungin. Warisan apa yang mau kamu tinggalin di dunia ini?
Apakah kita bakal milih jadi generasi yang gampang dikerjain sama hoax dan deepfakes? Ataukah kita mau ngasah akal, bernalar dengan jujur, dan bawa perubahan yang nyata? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Semoga apa yang kita bahas kali ini benar-benar bisa nyalain api semangat kamu buat terus belajar dan bernalar ya. Terima kasih banyak udah dengerin dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi.